ndak banyak tingkah, ndak banyak pikiran, ndak banyak kebatinan, ndak banyak keinginan. Ketika menghadap Maha Hidup, jangan salah paham lagi nih, ya. Jadi aslinya manusia atau originalnya manusia ketika menghadap Maha Suci, ketika menghadap Maha Hidup yang selama ini kita sebut-sebut sebagai Tuhan, itu adalah Ibu Yati bisa samadinya? Tidak mengalami kesulitan? Bisa bersamadi berarti bisa diam loh. Ya, bukan yang lain-lain loh. Nanti salah sangka, nanti dikiranya bisa melihat jin, bisa melihat itu. Bisa bersamadi berarti bisa diam, karena samadi itu diam, ya. Samadi itu diam. Samadi itu bahasa Sanskerta, bahasa kuno zaman dulu. Arti maksud daripada samadi adalah semelehe memedi. Kalau di bahasa Indonesia kan hilangnya ketakutan, hilangnya ketakutan, ya, atau ketakutan yang hilang. Itu arti maksud daripada samadi. Jadi kalau bisa bersamadi berarti bisa diam. Nah, sesungguhnya yang menjadikan kita tidak bisa diam itu adalah ketakutan-ketakutan kita, ya. Keraguan-keraguan kita itu yang membuat kita tidak bisa diam. Nah, selama kita tidak bisa diam, diri sejati kita yang akan diam. Maha Hidup yang akan diam. Nah, kalau diri sejati kita yang diam, atau hidup kita yang diam, dan Maha Hidup yang diam, bagaimana bisa mengenal? Bagaimana bisa mengenal? Tidak akan pernah bisa mengenal kalau hidup kita yang diam, kalau Maha Hidup kita yang diam. Karena dia adalah gaib, gaibnya gaib. Jadi ruhnya ruh gaib. Arti maksud daripada gaib itu ruh. Jadi gaib itu bukan setan, ya. Nah, gaib itu bukan setan, bukan pocong, bukan sundel bolong, itu bukan. Gaib itu adalah ruh, artinya gaib itu ruh, ya. Tuhan itu maha gaib, berarti Tuhan itu maha ruh. Nah, jadi jangan salah sangka lagi di situ, nanti dibilang Tuhan maha gaib, berarti Tuhan itu maha hantu gitu, ya. Bukan seperti itu, maha setan kan, bukan seperti itu. Jadi gaib yang dimaksud adalah ruh. Hanya ada satu cara untuk bisa memahami gaib atau untuk bisa memahami ruh, adalah diam. Nah, kalau tidak diam, tidak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Ya, karena apa? Karena ruh itu suci. Ruh itu suci. Nah, suci ini bukan warna, ya. Suci itu bukan warna. Suci itu bukan warna putih seperti yang dilambangkan secara umum itu kan, ya. Kalau warnanya putih, lantai masjid di keramik putih, terus dikasih tulisan batas suci, ya. Tidak seperti itu. Suci itu tidak seperti itu. Jadi suci itu bukan warna, suci itu bukan bentuk, ya. Suci itu asli, suci itu original, ya. Tidak bisa dicampuri dengan yang tidak original, yang tidak asli. Itu tidak bisa mendekati suci, mencampuri suci, itu tidak bisa. Itu arti maksud. Jadi suci itu sesungguhnya sederhana, ya.
Selama ini kita memaknai suci kan rumit banget, ya kan? Memaknai suci itu kan tinggi banget. Padahal suci yang dimaksud itu sederhana sekali, ya. Suci itu bersih sekali gitu loh. Atau sangat bersih. Saking bersihnya disebut suci. Karena tidak ada sesuatu yang ada bersamanya kan. Jadi orisinil, bisa dikatakan orisinil atau orisinil. Asli. Itu arti maksud daripada suci. Jadi kalau mau mendekati suci, kalau mau sampai di suci, ya harus original juga, harus asli juga. Kalau tidak asli, tidak bisa. Ruh adalah suci. Suci itu bukan bentuk, bukan warna, melainkan sesuatu yang sangat murni, sesuatu yang sangat bersih, sesuatu yang sangat original. Dan satu-satunya cara untuk bisa mendekati suci adalah diam. Loh, dengan penyampaian tadi, bisa menyimpulkan nggak bahwa diam itu apa? Saya ulang. Suci itu bukan bentuk, bukan warna. Suci itu adalah sesuatu yang original, yang asli, yang sangat murni, tak tercampuri oleh apapun. Nah, tidak bisa, karena tidak bisa dicampuri, tidak bisa mencampuri kan, apapun itu. Jadi untuk bisa sampai ke suci, berarti harus original juga kan, harus asli juga kan, harus murni juga kan. Karena apa? Kalau nggak bisa. Satu-satunya cara yang bisa mendekati suci dan menyatu dengan suci adalah diam. Berarti diam itu apa coba? Nah, berarti diam itu originalnya manusia hidup. Jadi sesungguhnya manusia hidup yang asli itu diam. Tidak banyak tingkah, tidak banyak pikiran, tidak banyak kebatinan, tidak banyak keinginan. Ketika menghadap Maha Hidup, jangan salah paham lagi nih. Ya. Jadi aslinya manusia atau originalnya manusia ketika menghadap Maha Suci, ketika menghadap Maha Hidup yang selama ini kita sebut-sebut sebagai Tuhan, itu adalah diam aslinya. Jadi kalau manusia hidup menghadap Tuhan tidak diam, berarti itu tidak original tuh. Ya kan? Banyak kepentingan tuh. Banyak politik tuh. Ya enggak? Seperti itu. Kenapa seaslinya manusia hidup kalau menghadap Maha Hidup kok diam? Dikarenakan Maha Hidup Maha mengetahui. Jadi sebelum kita berpikir, sebelum kita berbicara, Maha Hidup itu nggak tahu dulu. Lalu apa yang mau dilakukan kalau sudah seperti itu? Paham ya? Satu itu. Yang kedua, kenapa rahasianya kok ada di diam? Ya, kenapa rahasianya kok ada di diam? Dikarenakan Maha Suci tidak bisa dicampuri oleh apapun dan tidak bisa tercampuri dengan apapun. Itu Maha Suci ya. Itu Maha Suci. Kenapa rahasianya ada di diam? Karena
Kalau tidak diam, nah, kalau tidak diam, manusia hidup itu pasti akan berasumsi. Tahu asumsi? Tahu ya? Aku gedek. Asumsi itu sesuatu yang kita perkirakan itu baik. Ya. Sesuatu yang kita perkirakan itu baik. Padahal perkiraan ini kan belum tentu baik kan? Nah, itu namanya asumsi. Nah, kalau tidak diam, manusia ini dikarenakan hidup, ya bukan manusia mati ya. Dikarenakan manusia hidup, bukan manusia mati. Jadi kalau tidak diam, pasti, ini hukumnya pasti berasumsi. Nah, kalau asumsi ini sudah muncul, seiring berjalannya waktu, detik demi detik, menit demi menit, sesuatu yang diasumsi ini akan dimanipulasi. Nah, tahu manipulasi nggak? Ah ya, tahu. Akan dimanipulasi. Lah, nanti hasil manipulasinya ini dilakukan. Kalau cocok sesuai dengan yang disukai. Nggak berhenti di situ. Sudah dilakukan sendiri, dikabarkan ke orang lain. Nah, setelah dikabarkan ke orang lain, wah ini bagus, ini baik. Nah, orang lain ini juga mengadopsi. Akhirnya ikut melakukan kan. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dua-duanya melakukan apa nih? Dua-duanya melakukan perkiraan. Melakukan perkiraan. Dua-duanya ini melakukan perkiraan. Nah ini hasil manipulasi ini kalau dikabarkan ke banyak orang, lah terus banyak orang yang menerima kabar tersebut ikut mengadopsi, artinya ikut melakukan. Nah ini yang dimaksud sebagai keyakinan atau kepercayaan atau golongan. Nah kalau yang melakukan dalam jumlah besar, maka jadilah keyakinan besar atau kepercayaan besar atau agama besar. Nah ini sudah waktunya dihapus. Karena apa? Karena kalau tidak dihapus, semuanya akan melakukan pekerjaan menurut kira-kira itu tadi. Menurut kira-kira itu tadi. Nah, ini nggak ada kepastiannya. Kepastiannya itu nggak ada. Nah, makanya harus diam. Kalau nggak diam, namanya manusia hidup pasti berasumsi. Jangankan hal-hal yang di luar nalar. Nyamuk, itu wajar kan? Kita duduk di tempat gelap, ya. Kita duduk di tempat gelap, nggak ada obat nyamuknya. Didatangi nyamuk, terus digigit nyamuk, wajar kan? Nggak aneh kan? Tapi itu bisa jadi bahan asumsi. Gitu loh. Itu bisa jadi bahan asumsi. Apalagi sesuatu yang nggak di luar nalar. Seperti sosok mata kita terpejam, tapi mengetahui ada sosok. Ya, itu kan di luar nalar kan? Lebih-lebih hal-hal yang seperti itu. Yang nyata-nyata nyamuk gigit, dan itu logika banget. Dikarenakan kita duduknya di tempat gelap, malam hari, nggak pakai obat nyamuk, nggak pakai jaket kulit, dipencelok. Oh, malas ya orang ngerti dipencelok ya. Enggak, dihinggapi ya, dihinggapi nyamuk, terus digigit nyamuk, kan wajar banget tuh. Tapi itu bisa jadi bahan asumsi. Gitu loh. Bisa jadi bahan asumsi. Contoh seperti ini. Duduk sedang melakukan tatrap samadhi.
Di tengah-tengah patrap datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, sedang patrap, datang nyamuk, tek, nempel, gigit dia. Nyamuk. Tapi katanya Pak Web, nah ini ya, ini bentuk asumsinya loh ya, bentuk asumsinya. Katanya Pak Web, wahyu pancalaku tertinggi adalah tingkat kelima, yaitu menebar cinta kasih sayang maha suci hidup. Itu kan ada nyamuk datang gigit pula, konsentrasiku jadi buyar nih. Mengingat itu tadi, cinta kasih sayang, karena aku ingin menebar cinta kasih sayang maha hidup kepada seekor nyamuk yang sedang menyakiti aku, ya, yang sedang menggigit aku ketika aku sedang patrap, aku biarin deh, aku nikmati rasanya yang gatel itu tadi, rasanya yang centil itu tadi kita dinikmati. Lama-lama semakin dinikmati, terus dinikmati. Pergi kan nyamuknya, perginya nyamuk itu karena udah kenyang, bukan karena kita ikhlas. Ya, perginya nyamuk itu karena sudah kenyang, bukan karena kita rela digigit, bukan karena kita menebar cinta kasih sayang itu tadi ya. Tapi ini bentuk asumsi loh ya, bentuk asumsi. Direkam tuh, ternyata ketika kita patrap samadhi digigit nyamuk, kalau kita mau rela digigit nyamuk, nyamuknya pergi sendiri, ya pasti pergi, nyamuknya udah kenyang. Tapi sudah menjadi asumsi kita tuh, punya ilmu gua, nah gitu ya, dia udah punya ilmu. Nanti dikabarkan ke temannya nih, ke kandang lain, kalau kamu duduk patrap samadhi di tempat yang gelap, digigit nyamuk, gunakan trik dari saya. Nah, kadang ini juga menggunakan, sudah satu ini ya, udah 2 orang kan, nah, nanti disebar lagi. Nah, ini udah jadi jemaah ini. Tuh, salah satu bentuk asumsi. Apalagi hal-hal yang di luar nalar. Nyamuk yang nyata-nyata nyamuk saja bisa diasumsi kalau kita tidak diam. Lah, kalau teknik cara kita menghadap Maha Suci seperti itu, yang nggak bakalan pernah ketemu, nggak bakalan pernah bisa. Agar supaya otak, hati, kelamin kita tidak berasumsi, maka mau tidak mau harus diam. Kalau tidak diam, pasti akan berasumsi. Mengalami apa saja, manusia hidup itu selalu berasumsi. Seperti yang saya contohkan tadi loh. Itu terjadi tidak hanya ketika kita menghadap Maha Suci saja. Di hal-hal lain pun sama seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Kalau sudah seperti itu berarti patrap samadhinya sudah berpolitik. Nah, ini nggak bisa mendekati suci, dengan suci itu nggak bisa. Ya. Jadi cara setelah saya manipulasi tadi, saya kabarkan ke kadang ini, ke orang lain. Nah, ini politik, udah masuk politik ini. Ya, jadi nggak bisa bertuhan dengan cara seperti itu, nggak bisa. Dan selama ini kita itu seperti itu loh. Ya, selama ini kita itu seperti itu. Lagi duduk berdoa, datang bulan, langsung diasumsi. Doaku diterima, tanda-tanda doaku diterima. Wah. Nah, setelah itu, setelah diasumsi itu, nah, terus dimanipulasi. Hasil manipulasinya digunakan untuk mempolitiki apapun itu. Nah, selama ini kita seperti itu loh. Selama ini kita seperti itu. Gitu loh. Apapun itu, dalam hal apapun. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang tidak kita politiki, itu nggak ada.
Lah untuk menghindari itu maka mau tidak mau, bisa tidak bisa harus diam ketika menghadap Maha Suci. Namun betapapun sulitnya itu diam, kalau mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib bisa. Karena orisinil kita sebagai manusia hidup adalah diam ketika bertuhan. Jadi ketika bertuhan kalau tidak diam berarti itu bukan manusia asli itu, ya, bukan manusia murni. Kenapa dikatakan bukan manusia asli, bukan manusia murni? Karena terlalu banyak beban, terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak muatan dia bertuhan itu. Jadi tidak murni lagi, tidak asli lagi sebagai manusia hidup. Nah itu yang mempersulit spiritual. Paham ya? Yang ketiga, di luar tatrap samadhi, ketika beristirahat, ketika berjalan, ketika duduk, ketika minum, makan, dan lain sebagainya, bisa dinikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Bisa nggak? Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar tatrap samadhi, bisa nggak? Bisa. Nah, tengah belajar, tapi bisa kan? Sedikit-sedikit bisa kan? Kenapa? Di luar tatrap samadhi, kita harus selalu menikmati kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Hidup. Maha Hidup atau Maha Suci perwujudannya adalah alam semesta seisinya. Perwujudan dari Maha Suci atau perwujudan dari Maha Hidup adalah alam semesta seisinya. Nah, kalau sudah seperti itu pertanyaannya, berarti Maha Suci ada di mana? Maha Hidup ada di mana? Meliputi. Nah, kalau Maha Suci hidup dikatakan meliputi, lalu bagaimana cara kita menghadap? Menghadap alam semesta begitu? Menghadap alam semesta seisinya begitu? Nah, ini sulit. Untuk bisa memastikan Maha Suci hidup itu ada di titik mana, hanya dengan cara menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci hidup itu sendiri. Selain dengan cara itu tidak bisa. Karena apa? Isinya alam semesta ini, wah. Lalu kita mau mencari titiknya di mana? Oh, semuanya adalah Maha Suci. Ayo, ya? Semuanya Maha Suci, segalanya Maha Suci, seluruhnya Maha Suci. Lalu di mana titiknya? Tidak akan bisa menemukan titiknya Maha Suci. Sebab itu dikatakan Maha Suci itu di luar jangkauan radar kita. Lah, untuk bisa mengetahui titik pastinya Maha Suci, hanya ada satu cara, hanya ada satu teknik, yaitu menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci itu sendiri. Kenapa kelakuan kita sendiri yang harus dinikmati, Pak Web? Karena apa? Karena tidak ada satupun kelakuan kita yang itu bukan gerak-geriknya Maha Suci hidup. Paham ya?
yang kita diajar di mana kamu ada di situ. Iya. Ya, situ. Paham ya? Tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Lagi-lagi pertanyaan yang selalu terlintas di dalam spiritual adalah kenapa harus diam, Pak Web? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang? Kenapa harus dua hal itu, Pak Web? Kira-kira gitu enggak? Dua pertanyaan ini akan selalu melintasi spiritual kita. Karena apa? Karena kita terbiasa berasumsi gitu loh. Kita selalu terbiasa berasumsi. Jadi, kalau sampai otak kita tidak bermanipulasi, itu penasaran kita tinggi banget. Ya. Keingintahuan kita itu tinggi banget. Makanya dua pertanyaan tadi, kenapa harus diam, Pak Wet? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang? Dua pertanyaan ini akan selalu melintasi pikiran, akan selalu melintasi spiritual kita. Selagi kita belum bisa diam. Karena kita belum terbiasa diam. Kita terbiasa berasumsi, kemudian kita memanipulasi asumsi tadi. Lalu kita gunakan untuk mempolitiki apapun yang supaya cocok dengan kita. Jadi kalau nggak dipolitiki, banyak nggak cocoknya gitu loh. Kalau nggak dipolitiki, banyak nggak cocoknya. Kalau tidak dipolitiki, lebih banyak tidak sukanya daripada sukanya. Nah, kita terbiasa di situ. Makanya saya katakan sekali lagi yang menjadi pertanyaan yang selalu melintas di dalam spiritual kita adalah kenapa harus diam, Pak Wet? Kenapa harus menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan? Nah, ini jawaban yang paling tinggi. Ya, ini jawaban yang paling tinggi. Karena yang mencari itulah yang dicari, gitu loh. Karena yang bertanya itulah jawabannya. Lah, jadi selama kita mencari, selama kita bertanya, nggak akan ketemu. Yang kita cari, yang kita tanya, nggak akan ketemu. Jadi mau tidak mau, kita harus menghentikan seluruh pencarian kita, seluruh pertanyaan kita. Karena yang kita cari adalah yang mencari. Yang kita tanya, jawabannya adalah yang bertanya itu tadi. Ya. Nah, untuk menghentikan pencarian, untuk menghentikan pertanyaan kan harus diam. Iya enggak? Harus diam. Harus diam. Tuh. Harus diam. Harus menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci hidup itu sendiri. Hanya dengan itu, nggak ada cara lain, nggak ada teknik lain, nggak ada. Semakin kita mencari, semakin jauh kita keluar. Semakin jauh kita keluar, semakin kita tersesat. Semakin kita tersesat. Betul.
sebenarnya ini sudah sering saya bahas gitu. Tapi banyak yang nggak ngeh gitu. Banyak yang nggak ngeh. Sehingganya tetap mengalami kesulitan-kesulitan untuk diam. Nah, karena nggak mau diam, berarti pencarian ini kan terus aktif kan? Karena nggak mau diam kan? Pencarian ini terus aktif. Karena nggak mau diam, pertanyaan-pertanyaan ini kan selalu bermunculan. Karena tidak mau diam. Itu. Jadi dikarenakan ketidakaslian diri kita, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, dikarenakan ketidakoriginelan kita, jadi kita itu mencari sesuatu yang sedang kita bawa, mempertanyakan yang sedang kita pakai, gitu. Gimana itu? Lah, dua hal ini yang sudah saya motivasikan keribuan kadang akan saya bahas lebih dalam, lebih detail, karena disitulah rahasianya. Disitulah rahasianya. Jadi jangan remehkan diam ya. Jangan pernah mengabaikan teknik menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci hidup. Jangan pernah remehkan. Jangan pernah abaikan. Karena tidak ada yang lebih murni dari itu. Nggak ada yang lebih asli dari itu, nggak ada. Itulah yang asli, itulah yang original. Nah, kalau sudah seperti itu, kesimpulannya. Nah, kalau sudah seperti itu, andai kita itu seperti itu dari dulu, mungkin Ibu Yati nggak mungkin kesini nih. Kira-kira gitu nggak mungkin kan, dari Malaysia sampai terbang ke sini, nggak mungkin. Kalau bisa seperti itu, kalau sudah seperti itu dari dulu, nggak capek, nggak lelah, apapun yang dibutuhkan ada, apapun yang terlintas di pikiran terjadi, nggak kemana-mana, kira-kira itu. Nah, dua hal ini sangat sulit. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin sulit tentang dua hal ini. Ya, semakin tinggi spiritual seseorang, semakin sulit tentang dua hal yang saya uraikan dari awal tadi, yaitu diam ketika bersamadi dan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci hidup di luar tata samadi. Semakin tinggi, semakin sulit untuk melakukan dua hal itu. Karena apa? Karena semakin tinggi spiritualnya, semakin hebat politiknya, semakin banyak yang sudah berhasil dipolitiki. Siang tadi saya mengetahui bahwa jumlah putra kekudangane Romo itu sudah memenuhi target. Artinya saya sudah berhasil memperkenalkan jati diri manusia hidup kepada manusia hidup sebanyak 7.000 orang. Dan
Tidak setiap orang ini tidak punya keluarga. Jadi keluarganya tidak saya hitung ya. Ini kepala saja yang saya hitung. Siang tadi saya mengetahui ternyata sudah berjumlah 7.000 putra kekudangannya Romo. Artinya sudah memenuhi target. Nah, dengan jumlah putra kekudangannya Romo 7.000 ini, maka seluruh putra kekudangannya Romo siap alias bisa mengawal tahun 2025 nanti. Dan tidak semuanya sudah bertemu saya loh ya. Tidak semuanya sudah bertemu saya. Dan bertemu saya secara langsung itu nggak penting. Bertemu saya secara langsung itu bukan yang utama. Yang terpenting dan utama itu mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang sudah saya perkenalkan dengan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam bahasa, gaya bahasa tanpa tedeng aling-aling melalui media internet maupun secara langsung. Itu yang terpenting dan terutama. Ketemu langsung dengan wong edan baku tidak penting dan itu bukan utama. Nah ini siang tadi saya ketahui ternyata sudah berjumlah 7.000 tersebar di seluruh dunia. Sudah cukup. Selanjutnya saya tidak akan melakukan pemilihan lagi. Dikarenakan apa? Karena sudah cukup. Jumlahnya sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah 7.000 putra kekudangannya Romo untuk bisa mengawal tahun 2025. Dan jumlah itu sudah cukup. Jadi selebihnya saya tidak akan memilih lagi. Namun kalau ada saudara-saudari kita di luar sana yang sudah capek, yang sudah lelah dan ingin bertobat, ingin berserah diri kepada Maha Suci Hidup, saya tidak pernah melipat tangan. Saya tidak pernah menutup pintu. Mari saya temani tentang hal itu. Kalau ingin selamat, bagi yang tidak ingin selamat, no problem. Oh, jumlahnya sudah cukup. Jumlahnya sudah cukup. Dan di setiap waktu-waktu saya diizinkan, saya akan memperdetail atau meriilkan tentang sejatinya diam dan sejatinya menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang Maha Suci Hidup itu. Karena disitulah rahasianya. Coba 7.000 kalau kumpul semuanya seperti apa ya? Tapi terbanyak itu yang tidak ketemu secara langsung, itu terbanyak. Belajar melalui buku, belajar melalui YouTube, itu terbanyak. Itu jumlahnya 5.000 lebih. Jadi dulu saya pernah mencetak buku, itu 5.000 buku. Mencetak buku sejumlah 5.000 ini dapat bonus 60 buku. Ya. Berarti 5.000 60 buku kan? Habis saya sendiri nggak megang bukunya. Jadi bukunya itu layak masuk Gramedia lah. Layak masuk Gramedia. Jadi bukunya itu bagus sekali.
Itu saya pernah mencetak 5.000 buku dan mendapat bonus 60 buku. Lah, 5.060 buku ini tersebar di seluruh dunia. Ada yang ke India, ada yang ke Arab, ada yang ke Amsterdam, ada ke apa namanya, ke Netherlands, ada yang ke Amerika, ada yang ke Cina, ada yang ke Malaysia, ke Singapura, terus ada lagi yang ke Filipina, ada yang ke Jerman, ada yang ke apa itu ya, Solo, ada Solo, ada Solo, ada, dan khususnya Indonesia. Selebihnya lahir di pesantren ini. Selain 5.060 buku, selain pemegang 5.060 buku adalah lahir di pesantren ini. Dan jumlah 7.000 putra kekudangannya Romo plus keluarganya masing-masing. Kan ada yang apa namanya, kepala keluarganya sampai ke anaknya, ke istrinya ikut, itu tidak terhitung. Itu sudah cukup untuk mengawal apa yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Dan dari segitu itu ya, dari segitu itu ada 7 yang gagal. Ada 7 orang yang gagal. Ada 7. Jadi dari 7.000 putra kekudangan Romo yang belajar mengkaji diri bersama saya, itu ada 7 yang gagal. Jumlahnya sama-sama 7 ya. Unik kan? Kalau panjenengan dari Malang, Malangnya mana Mas? Saya Malang Blimbing, Pak. Ya? Malang Blimbing. Blimbing Malang. Blimbing Malang. Mengikuti Gembleng. Iya. Nah, itu 7.001. Nah. Nambah 7.001. Tapi sudah mengenal apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib melalui penjelasan saya di internet kan? Ya. Sudah hafal kunci itu apa, seperti yang saya tulis itu hafal, luar biasa. Nanti kedepannya panjenengan mudah, gitu. Kedepannya itu mudah. Yang soalnya bekal kita itu gitu ya. Bekal kita itu harus mengenal diri dulu. Nah, bukti kalau kita itu mengenal diri, kita bisa tahu siji ini ngerti, ya. Lanjutkan Mas dan ikuti apa yang dimotivasikan, supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan. Jadi motivasi dari saya langsung, jangan lakukan patrap samadhi berulang-ulang kali sekali duduk Mas ya. Misal contoh sekali duduk melakukan patrap samadhi sampai 2 kali 3 kali, daripada sekali duduk panjenengan melakukan patrap samadhi 2-3 kali, mending samadhinya diperlama, gitu loh, mending samadhinya diperlama. Nah terus kalau patrap samadhi jamnya dicopot, nggak usah pakai jam, karena itu menghambat nadi panjenengan, ya, menghambat nadi panjenengan, sehingganya panjenengan agak susah rileksnya. Jantung panjenengan rileksnya susah, karena apa? Karena nadinya terganggu. Kecuali kalau panjenengan aktif, ya, nggak duduk diam loh ya. Ketika kita duduk diam, kalau titik-titik organ penting kita itu terganggu, maka detak jantung kita itu mompanya itu ngoyo, ya. Rekoso tahu ngerti nggak kayak rekoso? Payah ya. Jantung kita itu mompanya itu payah kalau ada titik-titik organ tubuh kita yang terganggu ketika kita diam. Nah kalau kita sedang beraktivitas tidak masalah itu ya. Untuk Ibu Yati mungkin punya pertanyaan.
Punya? Ada yang mau ditanyakan, ada? Enggak ada. Soalnya tadi udah dibilang ya, hentikan semua pertanyaan gitu ya. Lawang yang ditanya saya pakai sendiri gitu. Kita pakai sendiri, kita tanyakan, kan lucu gitu loh. Jadi kita tidak menyadari apa yang kita pakai gitu loh. Itulah yang dikatakan tidak tahu diri. Dikarenakan karena tidak mengenal diri, kan akhirnya tidak tahu diri. Nah, karena tidak tahu diri, sehingga tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, dan tidak bisa menjaga diri karena tidak tahu diri. Kenapa kok tidak tahu diri? Lah wong tidak kenal. Seperti itu. Untuk kadang saya jin. Namanya susah sih. Panggil A, B, C, D, E, F, G. 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 G itu namanya, bukan G. G. Terakhirnya pakai G. Jing berarti. Jing. Kalau Malaysia panggil G. G. G, G. E boleh, G, I, E boleh. Oh, pakainya G, I, E. N G G, N E, G N, G. G, I, I. Ya. Ang. Pelajari, ajarin saya dong. Nama penuh kan? Nama penuh. Enggak penuh, panggilan saja. Panggilan G, G. G. Kalau susah nak panggil, cuba baca A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Oh, G. Kalau M, G, bukan G, A. G kalau di Indonesia itu G. Seperti elektronik itu tuh kan? Digital gitu ya. Ya pakainya G itu ya. G. Digital gitu yang. Kalau kita Indonesia digital. Nah, kalau di sini digital. Gimana? Mengalami kesulitan tidak? Soalnya ini rawan ini, ya. Soalnya kunci panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah, yang asal usulnya dari sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan, sikapnya manembahin kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Tuhan. Ini memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Bisa melihat ya. Jadi daya ciptanya, daya cipta kuncinya panjenengan, daya cipta mutmainahnya panjenengan itu sangat dalam, sangat tinggi. Jadi sangat rawan. Makanya saya nanya, mengalami kesulitan enggak? Mengalami kesulitan apa tidak? Masa sama dia. Iya. Tapi enggak melihat neraka gitu kan enggak? Enggak. Soal hati-hati ya, soalnya kuncinya Z. Kuncinya Z itu memiliki daya cipta tinggi, daya cipta dalam, bisa menembus dimensi-dimensi. Nah itu kalau raganya bersama dia kan daya ciptanya kan lebih kuat lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan Z bisa mengetahui yang lebih dalam lagi. Nah kalau sampai mengalami seperti itu, jangan ikuti ya, jangan ikuti. Biarkan saja ya. Pokoknya tetap diam ya. Misalkan sampai bisa mengetahui ini di alam lain gitu ya, di alam lain itu berusaha untuk tetap diam ya, tidak membahas itu ya, tidak membahas itu. Karena tidak menutup kemungkinan dia daya cipta kuncinya, daya cipta mutmainahnya itu kuat ya, kuat. Nah kalau mengalami seperti itu tetap ya.
Bisa paham tadi ya? Ya, khususnya tentang diam dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bisa paham itu tadi ya? Dan kadangan kita malam ini cukup, kita sambung besok malam lagi.